Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Wakil Manajemen Mutu SMK Negeri Tasikmalaya yang saya hormati, Pak Kendar Hermawan selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri Tasikmalaya yang sudah hadir, terima kasih. Dan Ibu Bapak Guru sekalian, peserta kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah dengan budaya yang positif, dalam artian memiliki makna dalam prosesnya. Ini adalah bagian dari proses diseminasi yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak dari SMK Negeri Tasikmalaya. Kita patut bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk membahas bagaimana kita mengelola sekolah ini menjadi lebih baik lagi, terutama dalam bagaimana mengelola anak dalam berinteraksi selama di sekolah. Ini suatu hal yang baru dan penting bagi kita semua untuk memahami apa sih budaya positif ini. Nah, kita sudah sangat penasaran yang akan nanti disampaikan oleh Pak Kendar Hermawan ini. Untuk keberkahan acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Manajemen Mutu. Untuk itu kepada Bapak Dede Taufik Nur Rahman dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat luar biasa yang pada kesempatan ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak Pak Kendar di sesi yang kedua. Mohon maaf sebelumnya Pak Kepala Sekolah, posisinya sekarang sedang ada di Surabaya, sudah sampai tadi malam berangkat,
sehingga untuk kegiatan ini diwakilkan. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti kegiatan diseminasi. Ini merupakan salah satu aksi nyata dari calon guru penggerak dan membagikan atau sharing dari apa yang dipahami, konsep-konsep tentang budaya positif, bagaimana pelaksanaannya berdasarkan teori-teori yang berlaku di dunia pendidikan, yang kita harapkan ini menjadi bola salju dari Bapak Ibu nanti terus bergulir kepada Bapak Ibu yang lain, minimal sekarang dari wali kelas sendiri ke siswanya dan juga nanti bersama dengan guru-guru yang lain. Kita harapkan dari komunitas ini yang kecil ini akan terus bergulir menjadi komunitas yang lebih besar lagi, karena suatu perubahan tidak mungkin akan langsung berubah secara drastis langsung seluruhnya, kecuali kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Selamat kepada Pak Kendar untuk melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan inti dari apa yang telah disampaikan insyaallah nanti oleh Pak Kendar. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede yang memberikan sambutan dan arahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke acara inti mengenai diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kendar Hermawan, Guru Produktif Teknik Ketenagalistrikan. Beliau adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Elektronika FPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022, kemudian Ketua Kompetensi Keahlian TKJ 2006-2012, kemudian Ketua TUK LSP P3 Telematika 2008-2012 SMK Negeri 2 Tasikmalaya, kemudian anggota MGMP TKJ Provinsi Jawa Barat 2007-2015, anggota MGMP Teknik Ketenagalistrikan Kota Tasikmalaya 2015 hingga sekarang. Selanjutnya Ketua LSP P1 SMK Negeri 2 Tasikmalaya 2015 sampai 2023. Kemudian Sekbid 9 Kesiswaan SMK Negeri 2 Tasikmalaya, Sekbid Kurikulum Manajemen Mutu SMK Negeri 2 Tasikmalaya, mohon maaf. Kemudian sebagai penanggung jawab pelatihan asesor kompetensi SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Adapun baik, saya rasa cukup untuk itu. Demikian CV dari Pak Kendar, dan sekarang beliau merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya dari Kota Tasikmalaya. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan persilakan Pak Kendar untuk menyampaikan diseminasi ini. Yang pertama paparan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga simpulan. Insya Allah saya akan memandu acara tersebut. Gimana Bapak Ibu, sudah siap? Siap? Baik. Mari kita simak penuh seksama penjelasan dari Pak Kendar. Silakan Pak. Terima kasih Pak Budi. Terdengar Bapak Ibu sekalian? Terdengar? Baik, terima kasih Pak Rudi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, puji syukur mungkin kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hari ini masih ada dalam posisi yang merdeka. Ya mungkin kita bisa melakukan hal seperti ini tidak seperti di negara sahabat kita yang hari ini masih belum merdeka. Salah satunya kita akan membahasnya hari ini tentang kemerdekaan atau kebebasan. Mudah-mudahan mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu yang terbatas ya, tadi kita harusnya mulai jam 8.30, sekarang jam 9.15 itu karena ada beberapa hambatan. Begitu pula kita belajar tentang budaya positif
dalam 1 bulan, sekarang hanya harus disampaikan dalam 1 jam. Mungkin nanti banyak sekali pertanyaan dan banyak yang mungkin pokok pembahasan yang nanti saya lewatkan, sehingga membuat kita akan jadi semakin penasaran untuk mengaplikasikan budaya positif di sekolah dengan berbagai diskusi. Nanti kita bisa diskusi saya tertantang itu ketika memantik ya teman-teman guru di grup, supaya ada mungkin sharing praktek baik antara sesama kita, sehingga kita bisa lebih cepat progres perubahannya. Adapun kami di CGP terus terang ya salah satunya untuk menjadi agen of change buat sekolah, terutama buat diri kami sendiri, itu yang utama. Karena ketika masuk ke dalamnya luar biasa refleksi yang mungkin sampai nangis, untuk tidak nangis darah juga ya, karena mungkin luar biasa apa yang kita lakukan. Mungkin banyak yang sudah kita lakukan, tapi ternyata masih banyak yang kekurangan kita yang harus kita penuhi, sehingga kita bisa merubah budaya yang sudah bagus menjadi lebih bagus, dan mungkin mempertahankannya kalau misalkan kita sudah mendapatkan formulasi yang tepat. Baik Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hari ini tentang budaya positif. Izinkan saya untuk berdiri karena tidak terbiasa menjelaskan sambil duduk, tidak bisa sambil menari Bu, sehingga tidak menarik perhatian orang gitu. Jadi kalau saya di kelas, pastikan anak-anak bisa melihat saya menari sehingga mereka tertarik dan fokus untuk tetap belajar dengan saya. Mungkin seperti itu. Saya berkreasi ini kebetulan terinspirasi dari visinya Bapak Kepala Sekolah Pak Anton Susanto ya. Beliau mencita-citakan punya sekolah perubahan di sekolah ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, dan kita kalau misalkan sudah tercapai kebahagiaan semuanya, baik guru, siswa maupun tenaga kependidikan dan semua stakeholder bahagia dengan adanya kita, dengan adanya sekolah ini, kita bertahan di posisi itu. Baik Bapak Ibu guru bisa mengikuti saya membuat videonya saja ya. Kalau Mars SMK-nya liriknya oleh Pak Anton, kemudian di musiknya sama teman-teman di kesenian, saya mencoba videonya. Kalau bisa sambil mengingatkan visi kita ke depan tentang sekolah ini seperti apa, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Budaya SMK Jawa Juara, ilmu pengetahuan dan teknologi, wujudkan pendidikan maju, berkarakter cerdas dan mandiri. Dengan kita SMK Negeri 2 Tasikmalaya, buktikan juara mendunia, berwirausaha bisa dan juga siap sedia. SMK Negeri 2 Tasikmalaya siap berperan dalam kemajuan bangsa, mengurangi kemiskinan, pengangguran untuk jalan juara. SMK Negeri 2 Tasikmalaya siap berperan dalam kemajuan bangsa, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran untuk jabat juara. SMK bisa, SMK hebat, SMK juara. Hapus teman-teman. Semoga dengan adanya ini semangat kita untuk melakukan perubahan muncul dari kita semua, sehingga menjadikan SMK ini yang menjadi yang lebih baik di internal maupun eksternal. Baik teman-teman guru hebat,
goal kita hari ini dengan adanya acara ini, yang pertama memahami tentang makna kontrol. Ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol nanti yang akan kita bahas. Yang kedua memahami tentang makna disiplin positif, kemudian bagaimana proses menciptakan disiplin positif ini secara berkolaborasi, kita berdiskusi, kita berkomunikasi, kemudian dengan berkolaborasi kita memunculkan kontribusi, dan itu levelnya dari level kita semua guru gitu, tidak hanya dari wali kelas, tapi di bawah wali kelas, dari mulai guru pun ketika ada di dalam kelas terjadi masalah itu bisa melakukan langsung tindakan yang mungkin akan membangun karakter anak menjadi lebih baik dengan keyakinan yang mereka miliki sebagai keyakinan budaya positif dan muncul dari dorongan hatinya, sehingga menjadi dorongan intrinsik melakukannya tanpa penuh paksaan dan tanpa perintah yang kita berikan kepada mereka. Baik teman-teman sekalian, ini yang kita hadapi sekarang, budaya positif ini ternyata kita harus memiliki beberapa beberapa proses yang harus dilakukan untuk proses pencapaian budaya positif. Ini pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami. Kemudian kalau misalkan semuanya bisa diaplikasikan, nanti ujungnya bisa menjadi pusat budaya positif di sekolah. Baik, ini yang dimaksud perubahan paradigma belajar yang menjadi dasar kita melakukan diskusi hari ini. Yang pertama, stimulus respon. Nah, pada teori stimulus respon ini, apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulangi pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Jadi kalau kita misalkan memberi nilai 9 pada anak, atau memberikan ranking 1 misalkan, memberikan ranking 1, nanti dia diharapkan terus berproses karena mengharapkan penghargaan yang sama, yaitu ranking 1 di kelas, seperti itu. Nah, itu menurut stimulus respon. Nah, perpindahan berubah menjadi teori kontrol. Jadi ini didefinisikan oleh Glasser. Jadi teori kontrol sebagai teori psikologi baru untuk kebebasan manusia. Jadi dalam artian ketika anak mau melakukan sesuatu, mereka tidak mengharapkan apapun selain dia menghargai dirinya sendiri untuk melakukannya. Jadi tidak mengharapkan jadi ranking 1, tidak takut karena dihukum, tapi mereka berbuat karena meyakini bahwa misalkan menghargai dirinya sendiri itu lebih baik daripada ranking 1, gitu kan, seperti itu. Nah, ini targetnya nanti seperti itu, supaya jadi landasan, jadi basic kepada kita semua, supaya bisa menerapkan disiplin positif ini langsung di lingkungan yang paling bawah, dari mulai guru. Kemudian guru tidak bisa menyelesaikan di lingkup kelas, dia naik ke wali kelas, dari lingkup wali kelas naik ke Kakom, kemudian dari Kakom baru ke BP, dari BP baru ke Waka dan sebagainya. Jadi tidak berkembang satu misalkan masalah langsung dari sebenarnya itu harus di lingkup kelas, tapi udah muncul di diskusi kelompok guru seperti kemarin misalnya, seperti itu. Jadi diharapkan ketika ada sedikit masalah itu bisa ditangani oleh guru masing-masing. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika anak misalkan berbuat positif tadi, kalau berbuatnya positif dia mengharapkan tujuan. Nah, itu menurut stimulus respon, gitu kan. Nah, kalau di sini yaitu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Yaitu 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Menurut Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, terkait dengan life atau kehidupan atau survival.
Nah, seperti itu. Yang kedua tentang kesenangan, yang ketiga kemerdekaan, yang keempat tentang love and belonging, dan yang kelimanya bisa kita lihat di sini, power, gitu kan, power, kekuasaan. Jadi di dalam love and belonging itu ada butuhnya apa ya? Rasa dicintai, rasa disayangi, kemudian friendship, dan bisa sharing seperti ini. Saya melakukan sharing bersama teman-teman itu menjadi saya memperhatikan teman-teman memperhatikan saya, itu merasa saya diterima gitu di semua lingkup gitu, seperti itu. Nah, itu kita tanamkan juga, memberi contoh kepada anak didik kita. Itu jangan pernah ada bullying dan misalkan apapun lah yang terkait dengan perbedaan-perbedaan kita, semuanya harus dikomunikasikan. Kemudian respected, nah, ada penghargaan itu walaupun yang melakukannya tidak ingin menerima itu, tapi kita memberikannya supaya kita juga mendapatkan hak yang sama gitu pada saat melakukan kebaikan, seperti itu. Walaupun misalkan yang melakukannya tidak mengharapkan, karena sudah memiliki motivasi intrinsik. Kemudian power, ada recognition. Kemudian pengakuan, ya, ada pengakuan. Kemudian sukses, important, kepentingan, achievement, prestasi, dan keterampilannya dapat. Jadi anak-anak ada yang menginginkan kekuasaan dengan adanya bullying itu, dengan adanya misalkan kesalahan yang mereka lakukan kepada temannya, itu menandakan ada sesuatu yang kurang di sini. Apakah dari kesenangannya yang terganggu, kemudian kebebasannya yang diambil, atau misalkan mereka menginginkan mereka menjadi berkuasa di kelas misalkan. Nah, menurut teori kontrol ini ternyata ketika anak melakukan kesalahan itu mereka ada satu yang kurang di hatinya ini. Jadi tidak bahagia, tidak senang. Mereka ingin berkuasa. Nah, gitu. Cuman melakukannya dengan cara yang negatif. Nah, seperti itu. Kalau dengan cara yang positif bagaimana, ya? Tadi dengan belajar, karena ingin menjadi ranking 1. Nah, itu dengan positif kan? Tapi dia menginginkan itu achievement, prestasi gitu kan? Seperti itu. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita, pertanyaan besar. Ternyata yang selama ini kita memberikan hukuman membuat anak menjadi takut. Selama ini kita memberikan penghargaan, menjadikan anak menjadi ingin dipuji kan, seperti itu. Ternyata dua-duanya menurut teori kontrol ini memiliki kekurangan yang nanti harus diciptakannya bagaimana untuk proses menciptakan budaya positifnya gitu kan, seperti itu. Baik, teman-teman, nah ini saya munculkan video ini supaya lebih memperkuat narasi saya dalam Ki Hajar Dewantara pemahamannya. Dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal.
Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Teman-teman sekalian, itu ya tadi penguatan. Jadi kata kuncinya di teori kontrol ini mengatakan bahwa ketika seorang anak didik mengambil jalan yang negatif atau berbuat kesalahan atau melanggar peraturan karena ada salah satu kebutuhan dasar, betul. Mungkin itu kesimpulannya ya dari sini. Nanti kita lanjutkan, nanti teman-teman bisa menanggapi dan bertanya supaya kita lebih hidup dalam berdiskusi. Nah, contohnya yang akan kita lakukan sekarang, bisa berhadapan, cari pasangan, ibu ke depan berpasangan dengan ibu Eva. Berpasangan. Oke, pas sekali, terima kasih. Nah, jadi sekarang kita bermain supaya membuktikan ini ya. Ada menjadi A, ada menjadi B. Yang mau yang kiri, mau yang kanan menjadi A. Menjadi si A. Oke, yang kiri dari sini menjadi A ya. Oke, yang sebelah kiri dari saya jadi A, yang kanan tugasnya B. Jadi A mengepalkan tangan sekerat-eratnya, A mengepalkan tangan kanan sekerat-eratnya. Anda bayangkan di dalam tangan Anda ada jiwa Anda. Di dalam tangan ada jiwa Anda. Jadi kalau Anda buka kepalan tangannya, Anda mati gitu. Ceritanya seperti itu, ceritanya. Jangan sampai kenyataan, amit-amit. Jangan, nanti berkurang satu nanti. Penyumbang. Siap. Nah, tugas B, silahkan rayu temennya ya di depannya untuk bisa membuka ya, bisa buka kepalan tangan A, tangan ya, dengan merayunya, boleh dengan menekannya, bebaslah pokoknya mah. Gimana caranya? Terbuka, dikelek-ketek boleh. Dites dari dikelek-ketek boleh. Oke, siap ya? Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Siapkan uang yang banyak, Putin. Ini kasihkan, boleh konsumsi, boleh dikasih tuh. Ngambil konsumsi lagi gratis buat temennya. Coba. Oke. 3, 2, 1.
Butin kersa teh dikasih atas miliar ke Bu eta. Nah, coba tes. Siap. 1, 2, 3 mulai. Baik, semuanya tepuk tangan. Bahasa Sundanya tuh eleh abar. Oke. 3, 2, 1 stop. Wah, kita lihat di sini. Apakah ada yang mau membuka untuk temennya? Ada nggak? Tidak ada, takut, semuanya takut mati. Jadi walaupun dikasih saem, tapi ketika dihadapkan dengan kematian semuanya takut. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang yang siap untuk mati. Amin. Apakah Anda B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B tetap menutup kepalanya? Ada yang mau? Oke. Izin menjawab Pak. Karena berdasarkan instruksi dari Bapak, anggap bahwa dalam kepalan tangan itu ada nyawa. Siapa yang mau mati Pak? Ketika dibuka. Jadi berbahaya sekali karena mengancam jiwa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Salman. Ada lagi yang mau mencoba? Ibu Iis membuka tangannya dengan senang hati. Saya berkesimpulan bahwa Bu Iis itu sudah siap kapan saja dipanggil oleh Allah karena tahu rahasianya gitu. Gak perlu dirayu sama saya, cuma coba Neng lihat cincinnya, cuma begitu aja dibuka gitu. Ya. Berarti Bu Iis Pangrong sudah dalam, sudah marifat billah. Ya. Keren. Kalau yang membuka terkait dengan nyawa berarti keren. Iya kan? Udah mau melupakan semuanya. Oke, teman-teman. Ini kata kuncinya. Memegang kontrol atas kepalan tangan kita ya kita sendiri. Kemudian bergantung kepada kebutuhan. Makanya tadi ketika jiwa mau dibuka berarti udah siap. Nah, berarti itu udah hebat. Karena kenapa? Jiwa itu ada dalam satu kebutuhan manusia, yaitu survival. Oke, aplaus buat teman-teman kita, luar biasa. Kita masuk ke sini. Nah, ini kesimpulannya. Ketika kita melakukan stimulus respon dan dengan teori yang baru, yaitu teori kontrol dalam melihat dunianya seperti ini. Jadi pada stimulus respon realita kebutuhan kita sama. Ya, dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, berubahnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan persepsi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Di sini di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kunci. Ya, di teori kontrol perilaku yang salah ya ini memiliki tujuan tadi pemenuhan dari 5 kebutuhan dasar. Orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi nanti bagaimana target kita memunculkan motivasi intrinsik dari anak untuk melakukan sesuatu tanpa kita perintah dan mereka bebas dalamnya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi nggak bisa dibusuk, tadi dipaksa. Ya, itu ada pada stimulus respon. Nah, pada teori kontrol merubah paradigma pemaksaan tadi menjadi kebersamaan atau kolaborasi seperti ini. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru.
Nah, kalau di stimulus respon itu modelnya menang dan kalah, kalau di teori kontrol win-win solution atau menang. Oke, ini terkait dengan tujuan dari pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu self disiplin. Kata kuncinya di sini self disiplin. Jadi disiplin diri dalam kemerdekaan, jadi kebebasan mereka. Jadi kemerdekaan sendiri itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah kebebasan yang bebas dari perintah, ya, bebas dari perintah. Ini yang kata kunci yang dibawa, dan bisa memerintah diri sendiri. Nah, seperti ini. Ini kata kuncinya. Nah, jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin sendiri yang muncul dari dalam hatinya atau dalam dirinya, tidak mengharapkan apapun. Kemudian kalau kita tidak bisa melakukan itu, pastilah ada penguasa yang mendisiplinkan kita. Nah, itu baru. Kalau sudah mentok, tidak bisa mereka memunculkan disiplin sendiri atau self disiplin, barulah nanti kita melakukan sesuatu, ya, seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah, kita sudah melakukan proses enggak untuk memunculkan disiplin diri itu. Nah, salah satunya mungkin hari ini kita berbagi, kita sharing supaya nanti kita mengetahui tentang paradigma yang baru ini. Sehingga kita di dalam kelas sudah tidak ada lagi teriakan. Apalagi kenapa saya pakai ini di dalam kelas, ini sangat luar biasa. Saya kebetulan alumni di sini, dan yang menurut saya, guru-guru saya itu, mereka ternyata pada ujungnya tuh susah dengar gitu. Aslinya, termasuk ibu saya ini merefleksi ke keluarga saya. Ibu saya guru SD kelas 1 SD, dan sekarang kalau mau ini deketin gini gitu. Nah, menurut saya dia hebat. Ternyata guru yang hebat itu tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia memperhatikan fokus kepada anak-anaknya untuk mendengar suara kita. Bayangkan kita harus didengar oleh 36 dalam satu ruangan kelas. Jauh loh dari sini, mungkin 8 meter persegi, karena 64 meter persegi kan, berarti minimal 8 meter harus sampai. Sementara ini ke sini cuma 10 cm. Ya, sementara kita menjangkau ke 8 meter, ini 10 cm. Paling jauh 20 cm, satu jengkal di sini. Seperti itu. Jadi salah satunya untuk membuat saya bahagia dan anak bahagia, karena tidak membutuhkan power yang terlalu besar. Oke, nah ini ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara itu satu arah juga, atau satu pemahaman juga dengan Diana Gosen. Ya, jadi memunculkan motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi sebagai siswa mereka harus memahami, ya gitu ya, harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau suatu ajaran tertentu. Ya, mereka harus paham belajar dengan ibu, juga harus paham belajar dengan saya. Tapi makanya saya berikan tujuan-tujuan ini yang akan kita pelajari supaya kita memahami ini, supaya nanti kita bisa ada di kelas untuk membuat anak berubah dari yang tadinya ingin dihargai secara misalkan ranking, ingin dihargai nilai, ingin dihargai misalkan bintang atau apapun dari kita. Nah, mereka nanti berubah menjadi pokoknya saya ingin menghargai diri sendiri, tidak mengharapkan apapun, tapi saya bisa gitu dan berprestasi. Kemudian anak menjadi tidak takut dengan kita, anak bersenang-senang dengan kita, anak bahagia dengan kita, gitu kan? Nah, itu mungkin caranya nanti kita pelajari bagaimana. Nah, itu sebagai anak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, yang baru lagi nih, nilai-nilai kebajikan universal.
Ya, dari sudut pandang Bapak mungkin ada yang paham atau ada yang tahu tentang nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang harus kita miliki. Bisa sebutkan contohnya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka sendiri terkait dengan nilai-nilai kebajikan, itu ada 6 nilai kebajikan yang harus mungkin kita tanamkan kepada siswa supaya selain kompeten mereka juga didasari oleh hal-hal ini. Yang pertama terkait misalkan dengan mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki atau serta memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, mereka bisa bergotong royong, kemudian bisa berkolaborasi dalam tim atau bergotong royong ya. Kemudian mereka juga mandiri, ya, mandiri, kemudian bernalar kritis, dan yang satu lagi tentunya mereka bisa setelah semuanya dapat, mereka bisa kreatif mengembangkan keilmuannya menjadi yang mungkin lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini saya bawa Bapak dan Ibu masuk ke ruang kelas kami di LMS CGP ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Oke, jawabannya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, jawabannya boleh? Bawah. Diklik sanksi hukuman, diklik hukuman. Klik. Nah, ternyata jawaban kita masih salah. Oke, next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu sanksi konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Kita lihat. Oke, Abdul. Coba membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Oke, Abdul. Satu lagi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Next. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Oke. Udah ini calon CGP semua. A+ buat teman-teman. Mudah ibu-ibu di dalamnya, teman masuknya agak sulit. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hah? Oke, satu lagi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis pada saat belajar. Konsekuensi. Mantap. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Iya. Next. Duduk di bangku di lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket. Hukuman. Salah. Karena mencederai. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Jadi setelah terlambat dia diminta setelahnya pembelajaran. Konsekuensi. Oke, mantap.
lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Oke, mantap. Habis boleh? Habis. Wes, mantap, salah 2 dari mantap. Aplaus semuanya. Langsung lulus. Ya. Langsung lulus udah. Jadi udah memahami lah. Pasti udah paham semua. Teman-teman pasti tinggal aplikasinya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita balik lagi ke konsep disiplin ini tadi udah jelas ya. Hukuman dan penghargaan itu ternyata ya dua-duanya negatif. Ini konsep disiplin identitas gagal, yaitu memberikan hukuman dan penghargaan. Jadi kalau hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan, penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku yang seseorang dengan imbalan. Nah, yang suksesnya bagaimana? Dengan bentuk pengendalian perilaku yang membutuhkan proses stimulus dan respon. Kemudian yang satu lagi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi memperbaiki kesalahan. Dan fokusnya pokoknya fokus pada memperbaiki kesalahan, tidak mencari siapa yang salah gitu. Tapi fokusnya itu mencari perbaikan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mencari penghargaan. Yang ketiga, motivasi intrinsik ini ya, yang diharapkan ini di yang ketiga. Dengan apa? Dengan menghargai diri sendiri pada nilai-nilai yang mereka percaya, gitu kan? Nah, jadi pembandingnya nanti ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, kalau di profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kemudian kita juga bisa mengacu kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau juga membuat keyakinan kelas dengan kita. Ada 4, ya, sidik, amanah, tabligh, patonah, itu aja. Gunakan yang itu, semua selamat dunia akhirat, selamat tauhid. Dan itu keyakinan kelas kita bersama Nabi besar Muhammad SAW. Kita hadapkan ke sana aja, bisa. Karena itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Kita bersifat jujur, kita bersifat amanah, kita menyampaikan wahyu Allah, dan kita pintar di dalam atau cerdas. Kita bersikap cerdas, ya, bukan hanya kepada duniawi tapi kepada akhirat juga bisa kita gunakan itu. Kita sepakati bersamaan. Nah, menurut Gosen, kalau tadi menurut terminologi dalam pembelajaran, kalau menurut Gosen ini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi diharapkan ketika sudah memahami dan sepakat dengan keyakinan kelas dengan dibuat bersama, itu akan memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Nah, itu yang diharapkan. Ini proses membentuk keyakinan kelas di dalam kelas. Saya gunakan medianya ini Jamboard. Jadi mereka dengan zamannya. Kalau mungkin orang lain HP disimpan di sini di tempat HP, kalau dengan saya gimana caranya HP bisa digunakan, tapi kita harus menyiapkan banyak media di sana untuk supaya anak belajar dengan zamannya. Kalau misalnya menggambar, saya siapkan AutoCAD di dalam HP. Ya, itu kita harus siapkan banyak perencanaan di dalamnya, termasuk media-media belajar yang harus kita siapkan di dalam bentuk ya interaktif juga seperti itu. Pertama yang saya buat itu
harapan dan impian dulu. Apa cita-cita mereka kita ungkap dulu. Cita-cita, harapan di dalam kelas, impian mereka, kemudian dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas itu seperti apa menurut mereka itu? Ya, dunia berkualitas. Jadi mereka masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Bos starboy muda, membahagiakan orang tua dan lain sebagainya, pengen jadi Ultraman dan lain sebagainya. Itu anak-anak. Ya, dan ini setiap anak berbeda, masing-masing punya keyakinannya, punya harapannya seperti apa. Kita ungkap aja, munculkan aja. Nah, kemudian setelah impian mereka muncul, terus bagaimana caranya untuk mencapai impian itu? Ya, kita tinggal gaitkan aja ke sini. Kira-kira strategi apa yang kamu perlukan untuk proses pencapaian harapannya? Ya udah, pasti mereka munculkan ini. Ada yang stay halal, ngaliwat bareng, pendidikan sekelas, no baper. Kita tinggal simpulkan, ini pengelompokan ya. Ini pengelompokan keyakinan kelas pasti bisa sukses semua. Pengelompokan di sini panas dingin tuh yang cepu, yang gak seru, gak, pokoknya muncullah. Yang bullying juga ada di sini, harus saling jujur. Kemudian tidak ada bullying, dilarang roasting. Jujur, tidak boleh curang, saling memberi, harus tolong menolong. Selalu kompak tanpa ada circle segala macam. Bahasa-bahasanya aneh, tapi saya jadi tahu gitu. Ya kita diskusikan. Oh, itu ternyata kita simpulkan seperti ini, bahwa kesimpulan kelasnya kita sepakati. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjaga kebersihan, menjaga kebersamaan. Kemudian bersikap jujur, stop bullying. Kemudian tetap bahagia, saling menghargai dan berkomunikasi jika terjadi masalah. Nah, ini keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama anak. Ini menjadi kesepakatan bersama kita guru dengan kelasnya mereka. Oke, nah berikutnya untuk memunculkan motivasi intrinsik juga ada peran dari guru. Ada 5 peran guru di sini yang bisa kita ciptakan. Kita ciptakan ya, karena kita mungkin bisa tadi sebagai aktor. Ya, perannya yang pertama sebagai penghukum. Dan di dalam menghukum pun kita mungkin ya kita berperan menjadi aktor, jangan menghukum beneran gitu kan, itu jadi bullying gitu kan. Ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada kita berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana membuat merasa bersalah pada anak? Kemudian kita berperan sebagai monitoring, tukang memantau, guru piket ke lapangan gitu kan. Nah, itu memantau, pasti dibenturkannya dengan tata tertib. Ini loh tata tertibnya, kenapa kamu seperti ini? Nah, harusnya kamu kembali tata tertib. Kemudian satu lagi yang peran yang utama yang nanti akan kita pahami, itu sebagai peran sebagai manajer. Peran sebagai manajer itu bagaimana tadi fokus pada solusi. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, salahnya di mana, tapi kita pertanyaannya bagaimana memecahkan masalah ini supaya tidak jadi besar, kemudian bagaimana bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Nah, oke, kita ini bisa lihat di sini guru berperan sebagai penghukum. Nah, bukan guru yang ada di sini sebagai penghukum, bukan guru yang ada di sekolah ini sebagai penghukum, tapi guru melakukan peran sebagai penghukum. Guru berperan sebagai pembuat merasa bersalah, guru berperan sebagai teman. Ini kesimpulannya. Oke, kita akan melihat di sini video-video yang nanti bisa kita simpulkan bersama-sama. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
Saya... Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini guru yang berperan tidak pasti tidak dengan hatinya gitu, karena mungkin pemahamannya sejauh mana ya dia bisa berperannya sebagai itu ya, seperti itu. Nah, dalam proses penghukuman ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Hasilnya dendam yang ada. Ya, ini permusuhan. Iya, dia berubah, tapi hanya pada saat itu, gitu. Hanya sesaat. Besoknya mungkin lagi. Bahkan yang lebih parahnya, mungkin dia ada melihat mobil kitanya nggak ada. Seperti itu. Ya, nah mungkin semua pernah merasakan yang sama. Mungkin saya juga sama pernah merasakan itu. Karena tadi kita berperan tergantung dari pemahaman kita sejauh mana tentang pedagogik seperti itu. Oke, nah sekarang ini contoh kita membuat posisi kontrol menjadi pembuat merasa bersalah pada anak. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi kontrol kita yang kedua, bisa berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, Anda ini diakui gitu kan. Boleh, silakan sejauh mana gitu kan. Cuma nanti mana yang lebih baik tinggal kita yang memilih. Pada pembuat merasa bersalah, ini nada suara memelas, halus, sedih. Kemudian contohnya misalkan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan melakukannya gitu. Tapi kenapa? Itu kan, pokoknya menyudutkan lah seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Nah, hasilnya ternyata Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ini menjadi sangat berbahaya karena murid tertekan seperti ini kadang-kadang tidak bisa memuntahkan atau tidak bisa mengekspresikannya, sehingga akan dipendam dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain ketika meletus gitu kan. Ini sangat berbahaya. Posisi kontrol teman. Nah, kita bisa memposisikan kontrol sebagai teman. Selamat pagi, Bu.
Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bagi guru itu ada positif dan negatifnya, ya. Ada positif dan negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru yang dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, nah ini negatifnya, anak menjadi tergantung pada guru tertentu. Jadi ketika berbeda guru dia udah berubah lagi. Pak, ada guru ini masuk, nggak ada guru ini keluar gitu atau kabur. Nah itu ketika salah satu guru memposisikan sebagai teman. Nah, ada satu lagi. Sebagai kontrol atau memantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik. Ini posisi pemantau berarti mengawasi atau melakukan monitor. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Nah, yang jadi masalah ini, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, ini kita sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sederhana sebenarnya ya, membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, sehingga hasilnya pertama fokus pada murid, fokus pada pemecahan masalahnya. Jadi anak-anak distabilkan dulu identitasnya, kemudian divalidasi tindakan yang salahnya, dan ketika anak membuat kesalahan, itu kita benturkan dengan kesepakatan kelas yang mereka sudah sepakati bersama dengan keyakinan mereka gitu kan. Kemudian dipecahkannya masalahnya dengan menyetel alarm, kemudian meminta kakak dan ibunya bangunkan pada saat dia mau ke sekolah. Itu solusinya, dan itu ditentukan kapan waktunya kapan. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, itu posisi manajer. Dengan posisi manajer ini, konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, supaya kembali kepada kelompoknya dengan status atau karakter yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Jadi pada saat terjadi kesalahan kita disiapkan di ruang guru, kemudian gunakan tadi pemecahannya dengan segitiga restitusi. Ya, bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Jadi mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, itu yang pertama. Ya, yang pertama itu pada bagian dasarnya dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga pernah melakukan hal yang sama dulu gitu kan. Sekarang udah berubahnya, bagaimana prosesnya. Nah, inilah kamu berhak merasa begitu misalnya. Seperti itulah contohnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi menurut teori kontrol. Ya, menurut William Glasser. Nah, apa yang menjadi dasar tindakan itu? Kita cari dulu, kita validasi tindakannya seperti apa. Contohnya, pada saat kamu bisa melakukan yang lebih buruk padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Untungan gitu unggul, untung ternepikan ke ya, jadi ini mencari memvalidasi tindakan yang salah. Atau ada yang membahasakan lainnya, ini validasi kebutuhan. Ketika identitas sukses telah dicapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai tadi, keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Jadi ini tiga-tiganya harus dilakukan supaya bisa tadi mencari pemecahan masalahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir mungkin dari saya, kasus yang saya skenariokan, kasus siswa membolos pada pembelajaran di kelas. Jadi Doni ini pada jam pelajaran saya tidak masuk, tapi pada jam bahasa Jepang sebelumnya masuk kan, itu seperti itu. Nah, saya bikin video seperti ini. Dot, kemarin kamu tidak masuk pada saat jam waktu kelas Bapak instalasi peralatan listrik. Padahal sebelumnya kamu ada pada saat pelajaran bahasa Jepang. Benar Pak, saya tidak masuk pada saat praktikum. Tetapi Pak, bukan hanya saya yang membolos pada waktu itu, ada beberapa teman dari jurusan lain juga Pak. Oh begitu. Bapak tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti berbuat salah dan pernah melakukan hal yang sama. Semua orang juga pasti bisa memperbaikinya.
Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu bolos? Saya membolos karena ikutan teman jurusan lain Pak, supaya terlihat kompak. Soalnya saya takut tidak ditemani teman-teman saya. Lagian juga saya belum mengerjakan tugas praktikum dari Bapak, jadi saya memilih untuk membolos. Don, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa membolos. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita yaitu disiplin dan bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin dan orang yang bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin yaitu taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik dan benar Pak. Oke, sekarang kamu sudah ingat ya. Apa yang bisa kamu lakukan, Don? Saya akan melakukan keyakinan kelas Pak. Oke, kalau begitu. Nah, untuk memperbaiki kesalahan membolos kemarin, apa yang harus kamu lakukan, Don? Saya minta maaf kepada Bapak dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang saya perbuat kemarin. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab apa yang telah diperbuat. Baiklah kalau begitu, Don. Bapak maafkan. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan lihat perkembangannya, oke? Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Sekarang kamu masuk lagi ke kelas ya. Mungkin itu salah satu contoh kasus saja ya. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa, guru langsung bisa terjun langsung di kelas ketika terjadi masalah. Jadi kita muncul budaya positif. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti kita ada di dalam proses tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus Bapak Ibu untuk Pak Kendar. Keren sekali penyajiannya mengenai budaya positif. Ini sesuatu hal yang baru, bahkan diksi baru yang kita dengar hari ini, membuka cakrawala berpikir kita bagaimana dalam menyodorkan alternatif, bagaimana kita membangun suatu budaya organisasi, budaya sekolah yang berbasis pada nilai-nilai positif. Tadi saya menggarisbawahi bahwa kita mengedepankan interaksi dengan siswa itu terkait dengan penanganan, ya, dalam tanda petik penanganan siswa itu dengan mengedepankan pada makna yang didasari pada nilai-nilai universalitas, ya, yang bersifat umum, ya, dan disepakati bersama. Nah, menciptakan konsensus bersama itu butuh effort dari kita semua, butuh perubahan mindset dari kita semua, butuh paradigma baru untuk mengedepankan dialog, kolaborasi, dan juga mengedepankan penghargaan kepada anak didik kita. Mereka tidak didoktrin, tapi digali bagaimana nilai-nilai mereka yang pada dasarnya manusia itu adalah baik. Nah, bagaimana kita melakukan proses penggalian itulah supaya terjadi nilai bersama, disepakati bersama, sehingga nanti dijaga bersama, timbullah, ya, kelestarian budaya, kelestarian nilai-nilai positif itu dalam suatu budaya positif. Tadi mungkin saya menggarisbawahinya seperti itu, ya. Baik, untuk mengelaborasi pemahaman yang barusan dipaparkan oleh Pak Kendar, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin hanya 2 sesi saja. Untuk satu sesi sekitar 1 atau 2 penanya. Baik, silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Baik, Pak Ajeng, 1, siapa lagi? Baik, untuk sementara Pak Ajeng. Baik. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang mungkin berupa tanggapan dan juga masukan berdasarkan pengalaman saya mengajar dan belajar. Yang pertama, bagus sekali, saya apresiasi tadi Pak Kendar mempresentasikan semua materi itu. Memang itu materi baheula, alhamdulillah sudah saya terapkan. Ya, 2 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, mungkin kiat mengajar, ya, supaya anak itu
senang tetap bertahan dengan keberadaan kita. Itu yang paling utama. Jadi anak merasa senang. Kalau istilah MGMP dulu ada Pak Ikem Gembrot ya, itu. Jadi pembelajaran kreatif, menggembirakan, sebagainya. Insya Allah anak-anak akan betah di kelas dan tidak meninggalkan. Yang kedua, yang saya pernah alami dan memang dulunya sering ya, dan sekarang juga masih ada ya beberapa di antaranya, yaitu ketika pas saya masuk, alhamdulillah saya sudah membiasakan begitu bel ada, begitu ada di kelas ya, begitu siap di pintu kelas. Tapi pada saat gurunya tidak ada, maksudnya guru sebelum saya tidak ada ya, udah di kelas, itu situasinya sangat menyeramkan ya. Yang Bapak sebagai pernyataan ya, kira-kira yang menjadi pertanyaannya apa Pak untuk itu? Ya, pertanyaan dan tanggapannya udah. Pertanyaannya, kalau solusi saya waktu itu, ini kan minta tanggapan ya, solusinya itu langsung anak-anak itu tidak dikasih pelajaran itu, tapi saya kasih beberapa hal ya, yang istilahnya memberikan reward kepada anak. Kayak nama diajar bahasa Inggris, semangat. Nah, ada videonya juga saya kirim ke Pak Gilang ya, nanti bisa dilihat bagaimana ternyata anak itu mau belajar ya, udah divideokan, hasilnya bagus. Jadi anak itu motivasi. Ternyata kepedulian kita itu sangat dibutuhkan Ya. oleh anak ya, terutama anak yang ternyata guru di antara guru kita juga belum punya mindset yang sama dalam pelaksanaan belajarnya, tidak masuklah dan sebagainya. Jadi mungkin Bapak akan berpandangan bahwa anak itu ternyata kalau diarahkan itu bagus gitu ya Pak? Ya, ada kalau kita punya inisiatif untuk merubah secara pelan-pelan ya, dengan hati. Baik. Terima kasih Pak Ajeng, mungkin udah ditangkap karena mungkin tadi waktu kita terbatas ya, ada peserta dari sesi 3. Jawabannya mungkin Bapak terima kasih ini karena sudah merespon hal-hal yang negatif seperti itu. Yang jadi permasalahan kolaborasi kita di lapangan, kolaborasi antar guru dan komunikasi antar kita sehingga bisa berkontribusi ketika tidak ada guru yang bersangkutan bisa memunculkan misalkan atau memberikan materi yang lain kepada anak didik kita supaya tadi bisa bergotong royong menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi tetap harus ada kontribusi bersama. Terkait dengan yang membahagiakan tadi saya sepakat dengan Pak Ajeng ya. Jadi bagaimana kita supaya ada di dalam kelas dan bisa dihargai oleh siswa adalah kunci menurut Pak Ajeng itu adalah bahagia anaknya, bahagia gurunya, sehingga muncul pembelajaran yang menyenangkan. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Kita satu lagi penanya silakan. Karena tadi laki-laki sebagai bang silakan, Bu Udin dari perwakilan ibu-ibu silakan. Mohon maaf Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sebagai masukan saja. Saya tertarik dengan video yang tadi, yang penyelesaian masalah kesiangan. Ini tamparan mungkin bukan bagi orang lain, mungkin bagi saya sendiri. Kita pernah mengalami penanganan yang seperti itu gitu. Ada kadang kita sebagai menghukum gitu, kadang kita sebagai manajer, kadang kita sebagai pengontrol, segala macam mungkin pernah saya lakukan. Makanya saya ini mengimbau gitu, kegiatan CGP itu sebaiknya tidak usah hanya kepada wali kelas saja. Lebih baik kita lakukan untuk semua stakeholder yang ada di sekolah. Sebab apa? Penanganan kesiangan itu bukan hanya tanggung jawab wali kelas saja. Kadang ada wali kelas yang sangat tidak peduli terhadap anaknya. Jadi yang lebih peduli itu adalah bapak ibu guru yang selalu ada di depan, yang sebagai tim disiplin gitu, tim piket gitu, yang selalu ada di sana. Jadi ini hanya sebagai masukan saja ya Pak Budi. Walaupun hanya tayangannya yang tadi tidak segamblang yang ini gitu, tapi saya tertarik dengan yang video tadi. Barangkali ini kedepannya penanganan untuk kesiangan itu tidak hanya sebatas banding gitu ya. Di banding kan kita tidak tahu alasan anak untuk kesiangan itu seperti apa. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Kendar, sudah bisa ditangkap. Langsung aja Pak, karena mungkin ketika melihat dari 5 posisi kontrol yang ada, pasti semuanya mengarah ke ingin menjadi seorang manajer. Itu yang terbaik. Dari seorang manajer, mereka fokus mencari solusi dari masalah yang ada tanpa membuat anak tadi merasa ketakut dihukum dan tanpa merasa anak ingin dihargai gitu. Jadi mereka muncul motivasi intrinsik di dalam dirinya sehingga melakukan apapun ya karena menghargai dirinya sendiri. Terima kasih Bu Tin, mungkin buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus Bapak Ibu untuk kita semua. Pak Kendar, ada Ibu sampaikan sebagai garis underlining dari Bu Tin. Yang terakhir mungkin kita lihat di sini, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru bisa menerapkan posisinya sebagai manajer, kontrol manajer, sehingga apa? Muncul penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan apa yang diharapkan setelah ini oleh kita, yaitu tentunya anak-anak menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, kemudian mandiri berdaya tanpa bantuan orang lain, tentunya dengan motivasi diri atau motivasi intrinsik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.